kaum milenial sangatlah rentan dalam emosional ataupun dalam kejiwaan. Iya. Mending. Oke. Cek. 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 Oke. Yang pertama kita masuk segmen dalam perspektif psikologis. Padahal banyak kemudian anak muda di era milenial ataupun di era Gen Z itu mengalami penurunan untuk pencarian makna hidupnya sebenarnya. Maka dari itu kita berbincang sedikit dengan Bapak Sunarno selaku dosen UIN Sewasil juga. Monggo kalau semenggakan. Oke, terima kasih Mas Chandra selaku host atau moderator ya? Ya, moderator. Saya pikir benar bahwa kita masyarakat Kediri paling tidak di akhir April sampai awal Mei dikagetkan dengan beberapa kasus bunuh diri. Tadi disampaikan pertama ada seorang pemuda usia 29 tahun yang menabrakkan diri ke truk Pertamina itu, kemudian ada remaja yang dia gantung diri di masjid atau di musola itu, kemudian yang terdekat tanggal 2 Mei kemarin itu meskipun gagal alhamdulillah di jembatan Wijaya Kusumo itu ya, di Mojo ya. Seperti yang disampaikan Mas Chandra tadi, jadi memang banyak yang mengira bahwa fenomena kasus bunuh diri itu semata-mata karena menyoal tentang kesehatan mental. Banyak orang mengiranya begitu. Atau bahkan mungkin kita sering mendengar kalau ada kasus bunuh diri itu langsung dugaannya adalah dia mengalami depresi misalkan. Nah, bahwa itu tidak 100% salah iya, tetapi ternyata dari berbagai riset itu menemukan bahwa ternyata tidak semata-mata kasus bunuh diri itu menyoal tentang gangguan mental. Bahwa pada mereka yang mengalami bunuh diri selama hidupnya pernah mengalami gangguan mental, entah satu jenis atau beberapa jenis ya. Tapi ternyata ada faktor lain yang justru itu lebih sifatnya ya, lebih laten itu lebih mendasar. Apa itu? Ternyata pribadi-pribadi yang mereka memiliki kecenderungan bunuh diri itu erat kaitannya dengan genetis juga. Gitu. Ada menyoal genetis, jadi ada beberapa kromosom yang memang itu menjadi kecenderungan seseorang apabila ada pada dirinya, itu kecenderungan untuk kemudian nanti dia bunuh diri itu lebih besar, lebih tinggi. Kemudian juga menyoal tentang neurobiologi yang ada pada diri seseorang. Misalkan hormon kortisolnya rendah, atau dia memiliki hormon terkait dengan mood atau gonta-ganti perasaannya yang itu juga itu lebih rentan Nah, artinya dugaan-dugaan bahwa
kasus bunuh diri hanya menyoal atau melulu menyoal tentang gangguan mental, saya pikir juga apa itu perlu dicek ulang. Bagaimana dengan kondisi genetisnya? Bagaimana dengan kondisi hormon-hormonnya? Nah itu mungkin yang selama ini memang juga tidak digali di kita gitu maksudnya. Ya mungkin satu sisi dia gali ya meninggal gitu. Tapi kalau untuk mencari kebenaran dari sebuah kasus bunuh diri saya pikir juga itu diperlukan. Sehingga tidak hanya menduga bahwa wah karena depresi, karena gangguan mental, yang itu mungkin memang data-data itu istilahnya didapatkan ketika dia masih hidup, dia punya masalah apa, pernah punya pengalaman hidup apa, itu semacamnya. Ketika tadi dikatakan kemudian perspektif bunuh diri menurut pandangan psikologis itu tidak hanya berangkat dari kesehatan mental, namun kemudian berangkat dari neuron. Kira-kira dampak jangka panjang kemudian jangka pendeknya terhadap penemuan jati diri atau dalam kehidupan seseorang itu harus bagaimana Pak kira-kira? Dampak paling terburuknya jangka panjangnya atau jangka pendeknya itu bagaimana Pak? Terhadap Penemuan jati diri atau pemenuhan makna hidup. Ketika seseorang mengalami, oh ternyata buntu, tidak menemukan jawaban hidup, sehingga kita harus bunuh diri. Itu kan pasti ada mulai dampak ekonominya, kemudian sosialnya juga kan terkena. Lah, ketika kembali lagi ke konteks bunuh diri, kira-kira motivasi paling dasar seseorang bunuh diri itu apa Pak? motivasinya ya dia berhenti hidup. Motivasi dasarnya ya itu. Nah, saya sebenarnya kemarin menuliskan tulisan untuk khusus malam ini ya yang dipublish di dedikasi itu, di website dedikasi itu. Saya merujuk ke salah satu buku meskipun cukup tua 2005 yang diterbitkan oleh Harvard. Dia menuliskan begini. Jadi hasil penelitiannya itu orang yang memilih untuk bunuh diri itu ada 3 hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah perasaan menjadi beban bagi orang lain. Jadi ya kira-kira kita bisa membayangkan sebelum mereka itu memutuskan untuk bunuh diri, dia ada perasaan-perasaan bahwa dirinya, hidupnya itu menjadi beban bagi orang lain. Menjadi beban, merasa beban untuk keluarga, merasa beban untuk teman-temannya, merasa beban untuk masyarakatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merasa terasing dari orang lain. Jadi meskipun dia punya keluarga, karena dia merasa terasing sehingga dia merasa bukan bagian dari keluarga itu. Meskipun dia punya kelompok, tapi dia merasa terasing sehingga tidak merasa menjadi bagian dari kelompoknya itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang menurut saya juga menarik. Mereka itu memiliki kemampuan yang dipelajari untuk menyakiti diri sendiri. Jadi memang karena ini kemampuan, maka terkait erat dengan pengalaman-pengalamannya selama hidup. Untuk bagaimana dia memiliki kemampuan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, di buku itu dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi faktor untuk seseorang punya pengalaman bagaimana memiliki kemampuan untuk menyakiti diri sendiri itu adalah masa kanak-kanak yang mengalami kesengsaraan. Nah, ini saya pikir bisa menjadi catatan kita bersama bagi kita orang tua yang memiliki anak-anak kecil, bagaimana kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Artinya ya sebisa mungkin jangan sampai anak-anak kita itu masuk dalam kategori anak-anak yang mengalami kesengsaraan masa kanak-kanaknya lah. Kesengsaraan itu kan ya bisa dengan dia sering mendapatkan kekerasan,
aniaya, sehingga dia terbiasa dengan rasa sakit. Nah, ini di buku itu dijelaskan, ini nanti ketika dewasa dia memiliki peluang untuk kecenderungan bunuh dirinya itu tinggi. Selain tadi kita harus ngecek apakah ada faktor-faktor genetis yang memang itu memenuhi persyaratan kecenderungan untuk bunuh diri. Bagaimana dengan neurobiologinya, misalkan hormon-hormon hormon kortisolnya dan lain sebagainya, itu juga perlu dicek. Jadi gini, sebagai tambahan bahwa kita itu kan juga pada satu waktu momentum kan kita juga pernah atau mungkin memiliki gangguan-gangguan mental ya. Saya sendiri meskipun dosen psikologi, kula nggih sok duwe gangguan mental gitu. Ya sok stres. Saya juga pada momentum apa nek karo bojo ya wedi. Nah ya toh. Artinya ada momentum-momentum yang kemudian menjadikan mentalitas saya itu terganggu gitu. Tapi kan kemudian saya juga kemudian tidak memutuskan untuk bunuh diri gitu. Atau jenengan-jenengan juga satu waktu mentalnya terganggu, psikologisnya terganggu gitu. Tapi kan juga kemudian tidak memutuskan untuk wis aku tak ngendat wae lah, kan juga enggak gitu. Artinya menyoal tentang bunuh diri itu adalah selalu soal gangguan mental. Saya pikir itu juga perlu kita kaji ulang gitu. Dugaan-dugaan bahwa wah itu depresi. Nah, itu harus perlu. Kan masih dugaan. Biasanya sok kepolisian kan cepat gitu. Dugaan depresi. Nah, jadi ya karena memang dugaan tercepat itu. Itu Gus, tambahan saya Gus. Oke, menarik. Jadi menurut perspektif psikologi bahwasannya bunuh diri ada 3 hal yang perlu digarisbawahi: perasaan beban orang lain, kemudian terasingi orang lain, kemudian menyakiti atau kemampuan menyakiti diri kita sendiri. Jadi kan berangkat dari individu, personalnya bagaimana menjalankan kehidupan dan aku harus bagaimana, apalagi di era Gen Z dan saya pribadi juga mengalami hal tersebut, Pak. Jadi seakan-akan itu bahwasannya ketika saya beranjak untuk bermain ataupun belajar, kita bingung aku harus yang mana dulu yang kita kerjakan. Padahal itu terlalu mudah dan mentalitas mungkin orang yang hidup di atas 2000 ke atas sama yang 2000 ke bawah itu mungkin berbeda. Lah, ini menyatakan bahwa perspektif psikologi itu sangat berkembang ketika mengkaji fenomena bunuh diri apalagi di Kediri. Kita lanjut dulu, Bapak, nanti kembali lagi. Fenomena bunuh diri Kediri tadi telah dinyatakan bahwasannya banyak juga dari anak muda, Pak. Mungkin kita geser ke perspektif hipnosis, monggo dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam hari ini secara pribadi saya sangat bersyukur dan bungah berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Ada Pak Narno, Pak Tony, saya rada minder ini. Dan saya juga merasa bersyukur banget di tengah-tengah dulur-dulur Thariqah Satoriyah. Ada yang di online, selamat malam, assalamualaikum. Dan yang ada di sini banyak juga yang hadir di sini offline. Semoga semuanya mendapatkan berkah, sugih berkah, melimpah ruah, budal kaji yang Mekah. Allahumma amin. Menyikapi tadi, saya untuk membuka ini saya ada pertanyaan. Mungkin saya tujukan pada kita semuanya yang ada di online, nanti bisa komentar menjawab di sana. Dan terutama yang ada di sini, kita langsung aja nanti. Yang pertama, tolong masing-masing semua, Anda sebutkan 3 orang saja yang paling Anda sayangi. Di dalam hati aja, cukup. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Sudah semua ya? Sekarang tolong acungkan tangan bagi Anda yang menyebutkan namanya sendiri.
Berapa orang di sana? Banyak yang ngacung apa banyak yang enggak? Banyak yang enggak. Ini peluang ada potensi bunuh dirinya ada ini. Iya, kok kenapa? Gini, ini masalah serius. Kenapa orang kok bunuh diri? Faktornya satu jelas, dia tidak sayang terhadap dirinya. Dia sudah tidak mencintai kesehatannya, tidak mencintai hidupnya. Akhirnya putus aja. Nah, ini masalah. Nah, artinya jenengan-jenengan yang tidak kita yang tidak mencintai dirinya sendiri ada potensi untuk bunuh diri meskipun itu tidak secara langsung. Contohnya, bunuh diri secara tidak langsung bagaimana? Wes ngerti potensi dirinya itu punya riwayat tensinya tinggi. Wayah mbeleh wedhus besaran, panggah maem sate. Itu kan tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, ini masalah. Secara tidak langsung sebenarnya itu bunuh diri. Membunuh diri wis ngerti duwe penyakit, pantangannya ini tetapi tetap wes lorong kudu diobati. Enek dokter ngandani dokter. Nah, tapi ini adalah prinsip yang menurut kami selaku praktisi hipnosis, terutama hipnoterapi ya. Ini adalah mendasar, ini salah. Makanya dalam setiap sesi terapi terhadap pasien-pasien saya, klien-klien saya, yang saya tekankan paling utama, pertama itu yang jelas menerima takdir hidupnya dengan tulus ikhlas apa adanya. Kemudian saya ajak untuk mencintai dirinya, kesehatannya. Ini penting. Karena orang kalau abai terhadap kesehatannya, ini masalah. Jadi akan jadi potensi bunuh dirinya itu ada. Cuman tingkatannya beda-beda. Ada yang jalan pintas, nyegelok teko jembatan, sing repot kadang bunuh diri gak sido mati. Wah, cacat soto ya. Nah, dari sisi kami sebagai praktisi hipnoterapi, kita menganggapnya ini masalahnya ada pada pikiran bawah sadarnya. Karena apa? Seperti disampaikan Pak Narno tadi, bahwa orang bunuh diri yang ketiga tadi kan ada potensi karena skill untuk menyakiti dirinya sendiri. Kenapa dia menyakiti dirinya sendiri? Ada masa lalu, sering dibully, atau kurang perhatian. Akhirnya ini menjadi berangsur lama, tertanam dalam pikiran bawah sadar. Maka dia punya skill, kemampuan untuk menyakiti dirinya sendiri. Jadi kalau sampai tadi disebutkan faktor gen. Bisa jadi faktor gen ini sebenarnya faktor keseharian yang dialami di dalam keluarga. Akhirnya seakan-akan gen. Bisa gini karakter. Contoh gini, orang kita hidup dalam keseharian ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar 88%. Pikiran sadar hanya 12%. Hanya 12%. Ini contohnya apa? Misalkan kita belajar naik sepeda motor. Di awal-awal kita pakai pikiran sadar, waktu jalan segini, profesional segini. Nanti tambah kecepatan, masuk segini. Terus mau belok ngerem, ini pakai mikir jangan. Tapi ini berlangsung lama-lama di jalannya akhirnya masuk pikiran bawah sadar. Enek kucing lewat, set ngetim tanpa diperintah. Ini jalan sendiri. Itu pikiran bawah sadarnya sudah jalan. Karena apa? Sudah berlama dialami. Kalau lama terus dibully, terus disakiti, kurang mendapat perhatian, potensi untuk mempunyai skill bunuh diri itu ada, seperti disampaikan Pak Narno tadi betul. Jadi terprogram dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi pikiran bawah sadar itu yang 88% itu dipengaruhi oleh apa yang sering kita alami, sering kita lihat, kita baca, terus jadi itu terprogram dalam jangka. Jadi kalau ke dalam seperti kasus yang kemarin, ada yang meninggal, itu orang tuanya ada di Taiwan, di luar negeri. Jadi secara tidak langsung sebenarnya perhatiannya kurang. Terus ada masalah curhatin yang bingung. Tidak ada jalan selesai, tidak ada jalan keluar. Nah, kalau dari kami sebagai praktisi hipnoterapi, kita punya jalan pintas, memotong waktu.
Kalau misalkan orang ada masalah putus cinta sama pacarnya, ini yang di luar ada yang putus cinta nggak? Pernah nggak? Iya, yang jomblo-jomblo. Jadi ada masalah. Kalau dituturi dengan dinasihati itu butuh waktu lama. Tapi dengan jalan hipnosis, mensugesti dalam pikiran bahwa sadar antara gelombang sadar dan tidur di tengah-tengah itu efektif banget. Dalam suatu nyaman, kita sugestikan, kita rilis itu cepat banget. Contoh aja gini, saya ada program namanya Hypnospot. Hypnospot itu untuk membentuk mental juara pada atlet ya, pada atlet. Seorang pelatih atlet, dia bisa membuat atletnya punya mental juara, tapi itu butuh waktu lama. Ayo kamu semangat, sabari dituturi, semangati terus. Tetapi dengan jalan hipnosis itu cepat langsung. Kita pernah ada kasus di SDN Gogorante, kebetulan di situ ada masalah, ada peserta murid-murid yang akan ikutkan porseni, jegot nggak mau latihan dan nggak mau ikut, nangis. Terus saya diminta tolong. Sudah saya masukkan di Hypnospot ini. Sejak membayangkan dia naik panggung, mempentaskan sampai selesai dapat aplaus, sampai dia dipanggil dapat juara 1. Terus angkat tinggi pialamu diangkat ini. Baru tak terapis tak tanya, "Le, piye rasane?" Pak berat ya Pak, berat pialanya. Wah juara. Ternyata besok juara. Artinya ini jalan pintas. Jadi kalau ada masalah-masalah mungkin depresi menjadi penyebab seseorang itu ingin mengakhiri diri. Kalau ada mungkin saudara-saudara yang istilahnya mencurigai, misalkan ada keluarganya atau saudaranya merasakan ada tekanan hidup, silakan dibawa ke tempat hipnoterapis. Insya Allah itu menjadi salah satu ikhtiar mempercepat untuk segera calling down. Jadi dia akan lebih mencintai dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri sebagai bentuk syukur. Diprogram. Kenapa kok bisa cepat diprogram? Ibaratnya komputer, itu di reset, file-file sampah itu dihapus. File-file sampahnya dihapus. Kemudian dimasukkan program yang baru. File sampah itu apa? Marah, kecewa, sakit hati, terus khawatir, was-was. Itu file-file sampah yang menghambat badan ini bergerak normal seperti robot, seperti HP. Kalau file sampahnya berat, ya lowomot banget, betul dah. Nah, maka itu dirilis ganti program yang baru, pemaaf, kasih sayang. Itu sehingga ini menjadi jalan pintas. Apakah ini menjadi solusi paling terbaik? Ya enggak. Artinya menjadi salah satu ikhtiar memangkas waktu, memberikan solusi bagi saudara-saudara yang mengalami depresi, tekanan hidup. Gitu. Saya belajar ini otodidak ya. Saya pernah belajar. Saya hipnoterapis. Pasien utamanya saya belajar hipnoterapi, pasien utamanya itu siapa? Saya sendiri, saya stroke dulu. Ini kepleh masuk sulkan itu yang ikut juga mendampingi saya itu. Enggak, ini jamu barangnya. Artinya saya selesaikan masalah saya dengan menerima ikhlas apa yang saya alami. Ternyata itu menjadi energi penyembuhan yang cepat banget. Seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, kalau saya tadi menyinggung kita kurang mencintai diri sendiri, maka ada potensi kita untuk bunuh diri. Itu ada potensi. Pak Gus Timbo ya hati-hati ya. Ngoten Mas. Mungkin seperti itu sekilas dari saya. Saya kurang hanya praktisi, rohku yang ini praktis gitu aja. Matur suwun. Terima kasih Pak. Tadi kan menjelaskan tentang bahwasannya hipnoterapis menjadi alternatif untuk bunuh diri, untuk pencegahan bunuh diri. Nah, untuk Gen Z milenial itu kan belum tentu
100% menerima dengan adanya hipnoterapis, Pak. Kira-kira strategi panjenengan untuk anak Gen Z itu, oh ternyata kita banyak loh opsi, mulai dari psikiater kemudian hipnoterapi, biar semua itu anak Gen Z pun nggak kehabisan solusi gitu, Pak. Wonten mboten? Tentunya upaya yang kita lakukan adalah dengan berkampanye. Saya sering mengadakan baksos terapi ya, yang sebenarnya sifatnya edukasi, bahwa kalau ada masalah seperti ini solusinya seperti ini. Dan nyuwun sewu, untuk jasa klinik hipnoterapi memang tergolong mahal, sehingga banyak kalangan menengah ke bawah itu kurang mendapat pelayanan hipnosis ini. Di Kediri sini, Nganjuk, yang biasa-biasa aja sekali pertemuan 300.000, Mas. Ada teman saya di Malang sebelumnya cerita, wah aku sibuk banget ya, maaf nggak bisa ikut kegiatan secara runtut. Awal seminggu kemudian dia narasumber, tak tanya, hipnoterapi kok nggak bisa diakses BPJS? Ini gimana Ibu? Adakah upaya nih? Sayang kalau nggak ada kalau ada BPJS ini sangat membantu. Terus beliau menjawab, ini sudah kita upayakan di istilah organisasi untuk mengupayakan hipnoterapi ini ditopang, dimasukkan BPJS bisa membiayai ini. Nah kita masih berusaha. Memang Pak mahal. Di tempat saya sekali pertemuan dengan kemampuan kita, sertifikasi kita, sekali pertemuan 5 juta Pak. Itu wantri. Jadi sebelumnya cerita 27 orang belum terlayani. Jadi hipnoterapis itu mahal. Lah kita ketemu Satoria, ketemu Les Bumi, hipnoterapis itu malah jadi murah. Tapi nyuwun sewu, tingkat keberhasilan sing bayar kalau sing gratis manjur sing bayar. Soalnya semanut ya, wis tak awlek-awlek wis gelem. Nah sing gratis coba-coba tok ora tenanan ya. Nah, artinya kita melakukan kampanye bahwa kesehatan mental. Tadi sebenarnya sudah saya melakukan kampanye Sopo Ngacung, itu salah satu upaya. Saya secara tidak langsung bahwa Pak Ibu yang hadir ini sudah terhipnotis benar. Oh iya, aku gak nyintai awakku. Aku masalah ya, gitu. Secara tidak langsung sebenarnya. Jadi hipnosis itu tidak harus tidur gitu, enggak harus. Suasana nyaman, sengguyu bareng nyaman itu bisa masuk seperti itu. Jadi kalau untuk Gen Z yang kita lakukan adalah ya, edukasi. Banyak saya membuat program-program hipnoterapi itu untuk edukasi. Contoh hipnomagnet rezeki. Ini banyak dibutuhkan orang. Ya, kenapa? Ini menjadi solusi bagi orang yang depresi, gak ada duit, dembangannya bunuh diri. Iya, akhirnya bunuh diri. Ini menjadi solusi. Hipnomagnet rezeki selain membuat hatinya tenang, membentuk mentalnya, itu adalah magnet rezeki, duit sing goleki. Bukan kita yang mencari uang. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena pikiran ini adalah energi yang bisa merubah secara fisik, termasuk kesehatan kita, termasuk finansial kita juga, termasuk apalagi oleh buju beteng. Nanti saya cerita Pak Tony, saya juga ada program hipnomerit, menerapi seseorang untuk ketemu jodoh. Kapan suatu saat mungkin Satoria bisa mengadakan baksos hipnomerit, sing jomblo-jomblo dan kayu rabi, siap ya. Jadi kenapa kok itu bisa terjadi? Kan dirilis, luka batinnya dirilis. Mungkin pernah disakiti cewek itu dirilis. Mungkin pernah disakiti pasangan calon, terus tinggal lebih atau pacarnya. Nah, menjadi trauma itu dirilis, dan itu sebenarnya adalah psikologi juga, mental psikologis kita rilis. Jadi bukan goib ya, bukan goib. Ini hanya membentuk mentalnya menjadi tangguh lagi, percaya diri lagi, seperti itu. Itu program-program hipnosupport. Terus ada kalau di sekolah-sekolah kita pakai program namanya hypno teaching.
hypnoteaching. Kalau ketemu ibu-ibu, hypnoparenting. Itu sebagai edukasi hipnoterapi kita. Jadi seperti itu Mas Chandra. Terima kasih Pak. Untuk sahabat atau teman-teman yang ada di live, jangan lupa bunuh diri bukan solusi, tapi pengembalian jati diri hanya kepada Sang Ilahi Robbi. Kita lanjut lagi pada segmen selanjutnya. Ini bagaimana fenomena bunuh diri bisa terjadi di Kediri dan banyak sedemikian rupa. Kita lanjutkan ke Bapak Ibnu Fatoni selaku dari praktisi Tarekat Satoriyah. Kalau semanggakan. Baik. Saya langsung saja ya, tadi salamnya sudah dilakukan oleh teman saya Pak Hartono, dan saya langsung saja ke inti. Menurut kami, bagi orang-orang yang praktisi tarekat, sebelumnya perlu saya kenalkan sendiri apa tarekat itu ya, karena saya takutnya beberapa teman-teman generasi Z ini ada yang belum tahu sebenarnya tarekat itu apa. Tarekat itu dari kata bahasa Arab thoriqah. Thoriqah itu artinya adalah jalan. Jalan menuju kemana? Kan banyak jalan menuju Roma. Kalau ini satu jalan aja menuju Tuhan. Meskipun jalan-jalannya sangat banyak, tapi semuanya muaranya sama, yaitu menuju Tuhan. Terus hubungannya dengan tadi fenomena bunuh diri. Itu kan kalau thoriqah tadi jalan menuju Tuhan, bukannya itu jalan cepat menuju Tuhan gitu ya. Bukan. bukan begitu. Jadi dalam pandangan orang tarekat, orang bunuh diri itu bagian dari disorientasi arah tujuan hidup. Artinya dia tidak memahami arah sejati dari tujuan hidup dia. Mengapa ini timbul? Menurut orang thoriqah, kalau tadi perspektif psikologi sudah, perspektif hipnosis sudah, dalam laku thoriqah itu disebutkan oleh beberapa ulama thoriqah ya, bahwa orang hidup ketika dia berada dalam fase kehidupan, dalam perjalanan kehidupan, dia pasti akan mengalami satu hal. Di antaranya hal ini tentu bagian dari yang Tuhan sudah berikan, itu selalu yang dipahami oleh orang thoriqah. Kenapa? Tuhan sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, gitu kan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kalau nggak salah itu. Itu kan diungkapkan dalam ayat ini bahwa kami Tuhan itu, nasnya itu ya, menyebutkan benar-benar, itu ada kata nabluwan. Nah, itu taukid, penegasan bahwa Tuhan itu benar-benar akan memberi cobaan. Bala ya. Nabluwa itu dari kata bala ya blu. Artinya cobaan, ujian ya. Kepada kum itu manusia. Apa aja balanya itu? Khauf, rasa takut, ketakutan. Ini poin berarti ya. Untuk itu di dalam thoriqah sendiri kami memahami rasa takut ini bagian dari penyakit yang naluri manusia yang muncul dalam hati. Makanya salah satu mursyid thoriqah yang ada di Magetan itu dalam kitabnya beliau itu menyetir dalam kitabnya, yaitu nama kitabnya Miftahul Manan. Alhamdulillah untuk saat ini kitab itu kami kaji di kanal kami di Thoriqah Satoriyah Mataraman dan Thoriqah Satoriyah Indonesia. Dan yang mengkaji adalah Gus Hasib Rosadi, itu yang mentahqiq kitab yang awal yang punyanya Yai Abu Syukur Salim. Yang punya versi Yai Imam Fauzi itu menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya bahwa beliau menyebutkan demikian. Setelah membaca sholawat dan salam, beliau menyebutkan taskunu bihima al-qulubu minal hirsi wa tulil amal wal khawfi minal makhluqat. Jadi beliau memandang kitab ini dari muqaddimah ini, kitab ini harapannya adalah menjadi solusi agar orang itu hatinya tenang dari rasa takut kepada manusia atau makhluk, dan juga dari angan-angan yang terlalu panjang, serta dari al-hirs. Hirs itu tamak, kerakusan dan sebagainya.
Saya coba cek ya, dari poin kitab ini, saya coba cek hubungkan, karena kami meskipun praktisi tarekat tetap semuanya kami baca dengan ranah logis ya, untuk bisa disuarakan kepada orang lain. Ketika kami teliti tentang fenomena bunuh diri ini, kebetulan untuk tema ini juga ya, data statistika bunuh diri di Indonesia tahun 2025 kasus itu ya, terjadi 1.500 kasus di Indonesia. Rata-rata yang bunuh diri itu 70-an% laki-laki. Ada apa dengan laki-laki? Yang 20% itu kurang dari 20% sebenarnya, itu perempuan. Sisanya selain mungkin perempuan dan laki-laki berarti anak-anak. Sisanya itu. Dari poin ini kita memahami ya, kok porsinya laki-laki lebih besar. Kalau tadi diterangkan oleh Pak Narno tadi tentang gen dan tentang apa istilahnya ketakutan yang berhubungan dengan bullying ya, mungkin isolasi diri dan sebagainya itu deh, merasa terasing dan sebagainya, itu kan ketakutan sebenarnya. Kalau kita bahasakan di ranah tasawuf itu kan khauf tadi, ketakutan. Nah itu ternyata banyak terjadi di kalangan laki-laki karena mereka sering berpikir terlalu panjang. Saya nggak tahu ini bisa dibaca dalam ranah biologi atau ranah psikologi atau apa, saya mungkin nanti perlu belajar dari Mas Narno. Laki-laki itu banyak berpikir terlalu panjang. Karena banyak berpikir terlalu panjang, mereka tidak banyak bicara. Karena tidak banyak bicara, lebih banyak memendam rasa daripada mengungkapkan suatu kata. Mungkin seperti itu. Sehingga muncul rasa takut yang berlebih. Nah, rasa takut inilah yang dimaksudkan ternyata dari kitab tadi ya, Yai Imam Fauzi ini. Ini yang harus diobati. Makanya cara ngobatinya kalau menurut praktisi thorikoh ya dengan cara pertama yaitu zikir. Tadhirul qalb sebenarnya itu, menyucikan hati atau membersihkan hati. Kalau bahasanya ranah ini mungkin rilis ya, bahasanya hipnoterapi itu sebenarnya rilis. Kalau di dalam ranah thorikoh itu tadhirul qalb, membersihkan hati. Dengan cara diantaranya ya, laku zikir, ingat tujuan hidup aslinya. Tujuan hidup kita adalah Allah. Sehingga tidak disorientasi. Orientasi kita Allah. Kalau kita tahu semua yang terjadi di dunia ini Allah, maka tidak ada kata tidak suka. Yang ada adalah menerima. Nah, itu bagi apa istilahnya di dalam pandangan orang thorikoh. Karena yang tertinggi ya jelas orientasinya Allah. Nah, itu diantara apa yang ditulis oleh Yai Imam Fauzi tadi. Makanya beliau menulis kitab ini Miftahul Manan, yang artinya adalah kunci untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Nah itu tadi diantaranya. Dan diantara muqaddimah yang disebutkan adalah kitab ini bagian dari tujuannya adalah agar hati-hati manusia itu tenang, terjauhkan dari terlalu berangan-angan panjang. Ya memang manusia itu wajar ya punya angan-angan. Tapi kalau terlalu panjang angan-angan kan jadi harapan gak sesuai dengan kenyataan, jadinya kekecewaan. Kan seperti itu. Kan muncul kecewa, akhirnya muncul keterasingan, muncul macam-macam. Sehingga tujuan hidupnya jadi berubah. Yang maunya tadi awalnya dia paham tentang Tuhan, berubah menjadi yang dia tahu cuma kenyataan yang ada di hidup ini. Dia nggak paham siapa yang membuat kenyataan itu ada. Itu diantaranya yang bisa kami sampaikan menurut versi tarekat ya. Terus selanjutnya nanti bisa kita bicarakan sambil tukar-menukar. Nanti saya ingin mendengar lagi dari teman-teman dari hipnosis dan juga dari psikologi ya. Itu saja. Ya menarik dari proses tarekat Satria.
Mas Fatani. Jadi mulai dari psikologi, kemudian hipnosis, kemudian tareka, saya belum menemukan atau beberapa pembahasan. Tadi kan dipantik antara laki-laki dan perempuan, Pak, ke Pak Sunarno sebagai dosen psikologi. Apakah ada kecenderungan antara laki-laki dan perempuan ketika penemuan makna hidup itu berbeda mengedepankan perasaan atau akal atau dan sebagainya, atau tergantung situasi dan kondisi, Pak? Oke, secara prinsip saya sebenarnya menyepakati apa yang ditulis oleh seorang dari Harvard ini yang saya sampaikan tadi ya. Artinya memang data-data laki-laki memang kecenderungannya untuk bunuh diri memang tinggi ya. Nah, saya pikir rasionalisasi tentang kenapa laki-laki lebih banyak atau lebih tinggi, ya itu perlu kita cari juga data-data keilmiahannya. Tetapi saya memegang prinsip apa yang disampaikan, apa yang ditulis di buku tadi itu, bahwa ketika syarat-syarat itu terpenuhi, gitu, ya saya pikir itu juga bisa terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Nah, kalau mau dirasionalisasikan seperti yang disampaikan oleh Gus Hanif tadi, ya saya pikir ya logis juga. Gitu. Nah, yang menarik tadi adalah bahwa laki-laki itu memiliki pikiran yang yang panjang gitu ya, kan itu ada ibu-ibu, ada mbak-mbak ya, yang di depan. Pikiran jenengan napa mboten panjang? Ya. Napa cetek? Napa pikirane cetek? Gitu. Enggak, itu kan kalau dikaji dari anak-anak sekarang kan kita sering menyebutnya kan overthinking misalkan ya, overthinking itu. Nah, ada satu kajian yang menarik di psikologi Jawa, Surya Mentaraman itu, overthinking atau kedahauan pikiran itu oleh Surya Mentaram disebut sebagai kecemplung gagasan. Jadi yang gagasnya kedawan-dawan, tidak realistis, akhirnya kita kecemplung di gagasan kita yang itu janjane ya ora nyoto. Contohnya saya juga tidak tahu kemarin yang remaja yang di mana itu, yang kasus remaja itu yang menyoal itu kan juga jenis permasalahan lumrah ya, lumrahnya anak remaja maksud saya, yang ada cover sampul surat tanda hatinya itu loh. Itu kan juga lumrah cah remaja SMP, mungkin duwe rasa seneng karo lawan jenis, nggak tahu ditompo apa ora, putus apa ora, saya juga nggak tahu persis, tetapi ya lumrah anak remaja kan sedang kesengsem karo dengan lain jenis ya. Nah, pertanyaannya mengapa dia sampai ke situ gitu. Nah, Surya Mentara mengatakan orang yang ngelalu bunuh diri kuwi kabotan ribet, kabotan masalah urip. Jadi kabotan ribet, terus judek anggone mikir, ora iso nemu solusi atau jalan keluar. Sementara saya masih mempercayai prinsip-prinsip tadi ya, syarat-syarat itu tadi terpenuhi, mulai dari genetisnya, kemudian unsur-unsur kromosomnya, kemudian misalkan ditambah dengan kondisi psikologisnya misalkan. Ketika syarat-syarat itu terpenuhi, ya saya pikir bisa saja pilihan untuk bunuh diri itu bisa untuk dilakukan gitu. Jadi saya lebih ke situ, Mas Chandra. Terima kasih Pak Sunarno. Kita lanjut aja nanti dari siapa saja menanggapi bahwasannya ketika dikatakan fenomena di Kediri, kembali lagi ke fenomena Kediri, Gen Z atau milenial atau saya sendiri
itu masih ingin untuk melakukan bunuh diri ketika saya tidak menemukan tujuan hidup. Lah, kemudian beberapa rentan atau misalnya regenerasi ke depannya, bagaimana cara pengupayaan atau pencegahan dari setiap perspektif biar tidak terjadi lagi, mulai dari psikologi, kemudian dari hipnosis, dan biar tidak terjadi di kemudian hari. Jadi ketika panjenengan sedaya niki wau menyatakan bahwasanya banyak pencegahan dan sebagainya, dan apa yang kita terima kemudian biar tidak terdampak regenerasi kita juga. Mungkin dari panjenengan Rian, Pak, pripun, Pak? Alhamdulillah, matur suwun. Aku cek kelingan ungkapan yang disampaikan Mas Tony, Pak Tony tadi. Akeh sing lanang. Ya memang wong lanang senengane sing dawa-dawa ngono ya. Sing bingung, terapis pengen dawa iki ya banyak, bayarnya mahal-mahal. Jadi kenapa kok seperti yang disampaikan Pak Tony itu data, ini data ya. Data banyak yang laki-laki memang khususnya ya, di Indonesia ya, bahwa laki-laki itu tulang punggung keluarga. Di saat bebannya itu rakar-karuan, terlalu berat, maka dia nggak kuat. Solusinya gimana? Kulhu elek, nggak cepet-cepetan, nggak kuat. Ya, kulhunya jalan pintas ya dengan hipnosis tadi, di hipnoterapi. Nah, solusinya bagaimana ini bisa agar tidak terjadi lagi? Ya kita harus bareng-bareng. Artinya ini salah satunya yang dilakukan oleh Thariqah Satoriyah ini salah satunya mengadakan seperti ini. Artinya berkampanye bahwa kita harus sehat, kita harus kuat, kita harus saling mendukung. Artinya perlu banyak pihak untuk peduli dengan kejadian kasus-kasus semacam ini. Beberapa waktu lalu di Ngancar kan juga ada kasus bunuh diri. Anaknya diselesaikan dulu, baru dilalah gak sido mati, ketulung pisan. Nah, itu kan tekanan-tekanan apa? Ekonomi yang dialami di dalam keluarga. Jadi orang tuanya ada yang masalah, anaknya ben gak ngerasakne apa jenis paite urip, ben gak ngerasakne sholat, selesaikan di situ. Nah, kan banyak kasus-kasus semacam itu, bunuh diri sak keluarga lah itunya. Nah, ya, ini harus banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Alhamdulillah, Thariqah Satoriyah ini perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kasus-kasus semacam ini. Artinya kita berkampanye bersama. Besok mana nih? Oke. Besoknya lagi les bumi. Oke. Di luar, di sekolah-sekolah ini sebenarnya juga penting. Di sekolah-sekolah, karena di situ ada Gen Z ya, Gen Z. Kita melakukan edukasi itu penting di sana. Nah, di sekolah itu ada sebenarnya guru BP ya, guru BP itu ya di psikologi Pak, iya. Yeah. Nah, guru-guru BP ini sebenarnya ditambahi lagi skill hipnoterapi, akan bisa menjadi jalan pintas memotong masalah-masalah mata rantai semacam ini. Banyak sebenarnya kasus-kasus di sekolah-sekolah yang ada masalah ini. Guru BP guru BP biasanya menampung tempat curhat, terus mendiskusikan bagaimana jalan solusinya keluar. Seperti coaching, jadi mengcoaching muridnya, bagaimana muridnya itu akhirnya menemukan jalan keluar. Tapi ini butuh waktu lama. Solusi cepatnya ya belajar hipnoterapi biar cepat. Kalau ada masalah di siswanya sudah terselesaikan. Seperti itu. Jadi perlu kampanye juga di sekolah-sekolah. Mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga di sini sebagai apa jenis stakeholdernya. Tapi ada yang jaga pemerintah tak kesuwen. Kita harus gotong royong.
Jangan berharap pada negara di apa-apa entok ya. Ya, maka kita harus gotong royong bareng-bareng, peduli dengan ini. Secara pribadi saya mempersilahkan kalau ada pelajar, ada kasus semacam itu, ada depresi, saya mempersiapkan diri saya untuk menerapi. Gratis untuk pelajar. Untuk pelajar saya gratiskan. Sehingga pelajar ya silaturahim lah. Seperti itu. Jadi perlu berbagai pihak semua untuk peduli dengan ini. Dan apresiasi tepuk tangan untuk Thoreko Satoriyah. Lanjut, apa mau pertanyaannya? Agar tidak lagi terjadi. Oke, kalau yang ditanyakan adalah solusinya apa, saya pikir sebagaimana halnya yang ditawarkan oleh salah satu tokoh psikologi Jawa tadi yang saya sebutkan ya, Ki Ageng Suryo Mentaram itu, sepertinya kita itu perlu untuk melatih anak-anak kita, generasi-generasi kita itu bagaimana berpikir leres, mikir leres itu. Mikir leres itu mikir benar, mikir yang runtut, sehingga akan ketemu sebab akibatnya. Nah, banyak anak-anak kita itu diasuh, dididik dengan cara berpikir yang tidak runtut, sehingga fokusnya ke akibat, melupakan sebab. Nah, dengan kemampuan berpikir benar itu atau mikir leres itu, ketika sebab dari sebuah akibat itu bisa ditemukan, maka kemudian tugasnya adalah bagaimana mengganti atau merubah sebab itu. Saya contohkan misalkan tadi kasus yang remaja tadi, entah dipedot pacare atau ya saya dulu juga pernah dipedot sih. Dan rasane ya ngono kae, tetep rasane ora kepenak, tapi kan ya ora bunuh diri gitu. Lalu ketika sebab sudah ditemukan, maka tugas berikutnya adalah merubah atau mengganti sebab itu. Sebab misalkan karena dia judeg mergo dipedhot, kemudian memiliki pikiran-pikiran bahwa wah ternyata pacarku rasa dengan aku, kemudian muncul lagi apalagi nanti ditambahi dengan overthinking itu tadi, pikirannya kedawan-dawan, akhirnya dia sendiri kecemplung dengan gagasannya, misalkan kalau tentang sing anak muda ini memang sing asik ya tentang pacar itu ya. Maka ya perlu merubah itu, bahwa kemudian ketika dipedot itu terus dunia akan berantakan, misalkan akan hancur berkeping-keping jadinya, hidup saya ora guna dan lain sebagainya. Nah itu kan gagasan yang dia produksi sendiri, yang kemudian dia nyemplung sendiri di gagasannya itu. Padahal ya tidak akan terjadi begitu juga. Dunia juga tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana terus tidak akan berantakan dunia ini, sehingga berpikir leres atau mikir leres itu tadi akan menjadikan dia itu terus pikirannya terus padang gitu. Pikirannya terus padang, kemudian tercerahkan karena dia bisa mengganti catatan lama yang tadi ya, yang menjadi awal sebab dari akibat itu tadi, itu dengan catatan-catatan atau gagasan-gagasan yang baru. Nah ini menurut saya yang perlu kita lakukan bersama kepada anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita memiliki kemampuan sekali lagi untuk mikir leres atau mikir benar, runtut sebab akibat, sehingga fokusnya ke sebab yang kemudian harus diganti. Nah akibat kan wis terjadi itu.
Nah, tapi nek wis mati bunuh diri kan ya piye lah ganti sebab wis mati kok. Ya akhirnya untuk pembelajaran kita yang masih hidup pada akhirnya. Jadi malam hari ini kenapa kita mendiskusikan atau ngaji bab bunuh diri, ya saya pikir itu untuk pelajaran kita, untuk kita menghindari bunuh diri, kira-kira begitu. Monggo Mas Chandra. Baik, luar biasa tadi saya dapat banyak hal dari dua narasumber, dari Mas Narno dan juga Pak Hartono atau Mr. Basingkem. Ya. Saya catat satu poin dari Mas Narno tadi ya, tentang berpikir yang benar. Dalam perspektif tarekat, itu bagian dari laku yang wajib. Kenapa? Di dalam tarekat, orang itu pada akhirnya ketika laku tarikatnya benar, dia akan memiliki nalar berpikir yang jernih. Kalau bahasanya Mas Narno tadi benar itu. Kenapa kok begitu? Saya mengambil poin dari begini. Karena dalam laku tarekat itu ada semacam olah diri, olah jiwa, olah rasa dan sebagainya, yang berhubungan dengan bagaimana kita berpikir tentang dunia. Sebelum berpikir tentang dunia, berpikir tentang diri sendiri dulu. Makanya ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ngerti tentang dirinya, hakikat sejati dirinya, jati dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Dan di antara langkahnya adalah tadi yang disampaikan Mas Anwar itu, yaitu bagaimana berpikir yang benar. Saya setuju sekali dengan langkah itu. Makanya di dalam, kembali saya tetap kembali ke literatur Thariqah ya. Di antaranya ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Abu Syukur Salim, ini ayahnya dari Yai Imam Fauzi tadi. Ini tokoh lokal semuanya. Semuanya tokoh dari Magetan, termasuk keturunan dari Tegalrejo, Mbah Abdurrahman dan sebagainya, yang membawa sanad Thariqah Satoriyah di Jawa Timur itu. Mbah Abu Syukur Salim itu dalam kitabnya namanya sama, Miftahul Manan. Meskipun versinya berbeda dengan punya anaknya, yaitu Yai Imam Fauzi. Beliau menyebut ada 3 langkah agar orang itu bisa tidak salah orientasi gitu. Yang pertama adalah tawajuh. Tawajuh itu adalah fokus. Kalau bahasanya Mas Nano tadi, bagaimana berpikir yang benar. Jadi orientasi tujuannya harus benar. Fokus tujuan. Makanya di situ disebutkan tawajuh. Tawajuh itu menuju satu orientasi yang itu hak. Hak ini kebenaran. Dan kebenaran dalam ranah thariqah tentu pusat kebenaran itu. Pusat kebenaran ya tentu zat yang maha benar. Nah, tapi prosesnya ada, prosesnya dengan cara mujahadah, laku spiritual, menahan diri untuk tidak terlalu panjang angan-angan, dengan mungkin lakunya bahasanya tirakat kalau Jawa, kalau di dalam ini kan puasa, menahan diri untuk tidak terlalu mengikuti keinginan yang berlebih, itu diantara. Kemudian setelah itu laku-laku yang lainnya yang nanti hasilnya adalah pikirannya jernih. Makanya ada istilah tazkiyatun nafas itu ya. Kalau istilahnya grup yang lainnya itu. Kalau dalam grup yang lain namanya tasawuf itu. Itu sebenarnya untuk membersihkan diri. Aslinya menjernihkan diri itulah. Bagaimana berpikirnya jadi benar. Itu hasilnya di situ. Kalau dalam ranah logos, mungkin ranah logika, itu sebenarnya pakai runtutan cara berpikir yang bagus itu. Itu sebenarnya juga bagian dari thariqah itu. Kalau dalam laku thariqah ya tadi, bagaimana pikiran dia bening. Ketika bening, tidak ada distorsi-distorsi yang buruk, negatif. Nah, sehingga memikirkan sesuatu itu jadi lebih jernih. Apakah tidak mungkin akan kena penyakit seperti khauf, takut dan sebagainya? Masih mungkin, tapi orientasinya berbeda. Kemarin ada pertanyaan kepada kami, diantaranya wali itu nggak akan kenal rasa takut. Saya tetap ngotot.
Wali itu masih punya rasa takut karena naluri itu. Tapi orientasi rasa takutnya berbeda. Berbeda apa? Karena Quran sendiri ngomong. Quran itu menyebut kata takut ada 124 kosakata dengan diksi yang berbeda-beda tapi intinya sama dari kata khauf. 68 bentuk present, yang sisanya itu bentuk madhi, masa lalu. Yang berikutnya adalah masdar. Yang masdar ini agak banyak, sekitar 34 atau berapa itu. Dari poin ini kenapa kok Quran lebih banyak kata kerja yang sifatnya akan datang. Ternyata kalau saya angan-angan dari pengertian kata khauf saja, kata khauf itu terjadi karena orang khawatir terhadap apa yang akan datang. Ini pengertian dalam bahasa Arab kata khauf itu. Makanya Quran tadi menyebutkan ada walana balwannakum itu bisyai'im minal khauf. Khauf ya. Itu rasa takut atau maknanya adalah khawatir tentang sesuatu yang akan datang. Gue piye yo, sok ben piye nanti gimana ya? Besoknya apa ya? Hanya muncul takut kelaparan, takut nggak punya uang. Ya semua orang kalau nggak punya uang memang bingung juga. Tapi orientasinya bagaimana gitu itu nanti. Nah, ternyata dari semua kata-kata yang ada di Quran ini itu semuanya dibagi menjadi dua, rasa takut itu. Yang pertama rasa takut yang terpuji, yang kedua rasa takut yang tidak terpuji. Sama-sama rasa takut. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang muncul karena orientasinya Allah. Makanya satu kata aja di dalam ayat Quran itu menyebutkan itu. Khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku Allah kalau kamu memang orang mukmin gitu, orang beriman gitu. Berarti takut itu termasuk bagian syariat memang. Dan wajar manusia punya rasa takut, tapi takut yang bagaimana? Maka kembali kita di orientasi takutnya kemana gitu. Kalau takutnya ke Allah, semakin dekat kepada Allah. Tapi rasa takut yang kebalikan itu, ini yang terpuji ya. Itu akan membuat orang menjadi baik, membuat orang jadi dekat dengan Allah. Kebalikannya, rasa takut yang tidak terpuji semakin membuat dia jauh. Biasanya dia jauh dari apa yang ditakutinya. Contoh, saya takut miskin. Dia berupaya untuk tidak miskin. Berarti berusaha takut untuk tidak punya uang, berupaya untuk punya uang. Tidak punya uang kan dijauhi, ya kan? Nah, seperti itu. Takut lapar, maka lapar dijauhi. Kalau bisa dia kenyang. Itu takut yang madmum bahasanya tadi adalah yang tercela, yang orientasinya salah. Yang ini sebenarnya bagian dari rencananya setan. Agar orang itu punya rasa takut yang orientasinya salah. Bukan nuju Allah, tapi nuju yang sifatnya tercela. Makanya bahasanya dunia disebut dunia tercela. Kata dunia itu maknanya dani itu tercela. Maka rasa takut terhadap dunia berarti terasa takut terhadap sesuatu yang tercela. Itu sebenarnya. Nah, untuk itu di dalam laku thariqah pencegahannya bagaimana ya, dengan olah tadi orientasinya harus dikembalikan ke arah yang benar, tawajjuh pertama. Kedua, muraqabatu wahdatil wujud, mengangan-angan dalam pikiran bahwa segala sesuatu itu yang melakukan, yang melaksanakan, yang mengatur, yang menjadi sutradara utama adalah Allah. Itu namanya muraqabatu wahdatil wujud. Angan-angan bahwa zat yang mutlak ya hanya Allah. Manusia itu hanya bayang-bayang semu yang digerakkan saja. Itu yang kedua. Kalau orientasinya seperti ini kan paham gitu nanti. Bagaimana kita bersikap kan ya. Terus yang terakhir adalah musyahadah. Baru akan mendapatkan suatu kenikmatan, yaitu penyaksian bahwa hakikat semuanya ini pada hakikatnya adalah bagaimana Allah itu berbuat di dalam lakunya dunia,
bagaimana Allah itu berada di balik semuanya. Nah, itu nanti jadinya seperti itu. Itu di sekilas saja seperti itu. Dan untuk sikap ke manusia jadinya fana. Fana itu maknanya nggak seperti yang biasa kita pahami. Maknanya adalah dia tidak lagi terlalu memilih yang neko-neko. Nerima. Seperti yang disebutkan oleh Pak Hartono tadi. Nerima apa yang didapat. Tidak panjang angan-angannya. Itu sebenarnya makna fana itu. Menerima apapun yang didapatkan itu. Kok beda dengan yang selama ini kita bayangkan? Enggak, memang seperti itu hasilnya. Bahasanya dalam kitabnya itu al-fana huwa ibaratun an adamil ikhtiyar gitu ya. Fana itu dianalogikan seperti seseorang yang tidak punya pilihan lain kecuali menerima apapun yang didapatkan. Apakah tidak sama dengan orang yang Jabariyah? Nanti dulu. Itu saja. Menarik dari berbagai perspektif tentang bunuh diri. Ada pertanyaan dari jamaah? Enggak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan dari dua versi hipnosis dan versi psikologi. Bagaimanakah membangkitkan motivasi anak supaya sadar nek anak kuwi amanate wong tuane. Supaya gampang diarahne gitu. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ini menarik nih, banyak tantangan di era sekarang juga. Aku saya juga sebagai generasi milenial, angel kan dan orang tua juga. Monggo, menurut Pak Narno. Nggih, matur nuwun. Niku nggih sami kali masalah kula, Pak. Kula nggih tasih gerayak-gerayak. Kepiye apa ya nggugah kesadaranipun anak kula kaitane bahwa ya sampeyan ki anakku iki tanggung jawab utawa amanahe wong tuwa gitu. Nah, oke, tapi meskipun ya saya juga sedang gerayak-gerayak untuk mencari jalan itu, saya pikir ini juga perlu kita goleki bareng-bareng ya. Pertama, anak di situ umur pinten, Pak? Disebut anak itu. Mas kula ingkang jenengan tangketaken wau. Pripun? Di bawah balik. Nah, sami kali kula, Pak. Putra kula nggih tasih di bawah balik, Pak. Nah, maksud saya begini. Kesadaran itu kan wilayah kognitif utawi wilayah pikiran. Nah, kita juga harus melihat istilahipun konteks iki apa ya? Melihat putra putri kita sedaya itu sesuai dengan apa adanya putra putri kita. Maksud kula, pancen alamiah wong tuwa iki mesti pengene duwe kekarepan anake iki duweni kesadaran bahwa wong tuwa iki anak itu amanahe wong tuwa. Nah, kekarepane wong tuwa jebul ora temu karo kesadaran utawa apa ya? Pikirane anak. Nah, menurut saya karena ini wilayah kesadaran, janjane wong tua ya yang bisa dilakukan ora waleh-waleh semacam apa ya? Nyenggol-nyenggol, ngajak mikir leres putra putri kita sedaya. Misal niki kula nggih terus terang mawon nggih. Kula tuh gak ada putra nomor kalih. Jane umure ya tasih 8. Dilalah seneng njupuk duit.
Ya ndalas sing dijupuk duwite Pak Emboke. Maksud kula mboten melangkah teng jaba duwite tangga lan liya-liyane gitu loh. Nah, saya mencoba untuk nyenggol pikirannya anak saya itu bagaimana untuk bisa berpikir benar. Niku nggih kula nggih wah mboten kirang-kirang anggen kula. Kula sosok aku ki dosen psikologi kok kangelan nggulawentah anak ngurusi soal piye ben mandek ora nyolong duwite Pak Emboke yo. Kula nggih sok judek ngoten, Pak. Ning mboten bunuh diri. Judek ning mboten bunuh diri, soalnya syarat-syarat niku wau mboten terpenuhi gitu loh. Gitu. Jadi istilahipun nggih kita sebagai orang tua nggih sok mulur sok mungtet mawon. Nek menurut kula nggih. Istilah mulur mungtet menika wong tua nggadahi kekarapan nggih. Tetapi kan sok mboten ketemu atau mboten jumbuh kalian alame bocah. Kekarepane wong tua buanter, pengene anake sadar bahwa anak niku amanahe wong tua, maka wong tua punya kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas terhadap anaknya, ning jebul anake durung tekan semono. Nah, nek menurut kula nggih janjane nggih jawaban klasik niki. Nggih ampun waleh-waleh. Nyenggol rasane, nyenggol pikirane untuk dengan pendekatan mikir leres itu tadi. Misalkan bisa dengan konteks keagamaan misalkan. Ngopo to kok wong tua utawa bapak iki ora kurang-kurang ora waleh-waleh ngandani ngomongi paribasane. Oh, jebul ning agama itu jadi bisa masuk perspektif agamanya misalkan. Gitu sih. Nah, umpama wis ora kurang-kurang wong tua utawa kita sami anggene nyoba nyenggol rasane, nyenggol pikirane, ngajak mikir leres. Kok iya ora berhasil paribasane menika. Nah, saya pikir juga perlu kita cek pendekatan atau pola kita wis cocok apa durung kanggo anaknya awake dhewe. Gitu. Jadi sok ki cara sing ora pas niku nggih ndadosaken atau menjadikan tujuan tidak tercapai. Nek bahasane Mas Hanif itu apa? At-thariqatu ahammu minal madah misalnya. Jadi thariqah atau jalan itu, cara itu ternyata lebih penting tinimbang isi atau materi atau tujuan itu sendiri. Nek thariqahnya keliru ya iso keblasak-blasak, malah tersesat, tujuannya ora kesampaian. Niku sih Pak, kula pertados niki mboten jawab panci. Soalnya kula piyambak nggih tasih goleki. Monggo lanjut. Matur nuwun, alhamdulillah. Bapak sinten? Pak Lukman, alhamdulillah. Ini masalah kita bersama dan saya sudah mengalami itu. Yang alhamdulillah berhasil, Pak. Kalau saya cara menangannya praktis aja karena saya sebagai praktisi, maka ada solusi praktis. Ini tadi saya sudah siapkan sebenarnya fotokopian quantum music yang rencana ingin saya bagikan, kok carry hanya bawa buku aja. Jadi quantum music itu menerapi, kalau di tempat saya sing diterapi mau awak itu, tapi pikiran dan hatinya kita terapi. Seperti itu Pak Tony. Jadi nyuwun sewu, mosok tadi yang disampaikan Pak Lukman, piye anak kok ini? Apakah yang salah itu anak? Apakah orang tua tidak salah? Apakah orang tuanya juga tidak? Apakah juga perlu diterapi atau hanya anaknya saja? Menurut saya dua-duanya. Saya sudah mengalami fase itu. Jadi waktu saya stroke, saya diterapi oleh guru saya, Kiai Jamas, juga gurunya Mas Gus Timbo. Ya, saya diterapi untuk memaafkan semua orang-orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Yang muncul itu anak saya, bayangan anak saya dua-duanya muncul. Jadi, aku salah nang anak berarti ki. Jadi ini
Kenapa kok muncul anak saya? Ini masalah yang terekam dalam memori bawah sadar saya. Itu bukan kehendak saya, tapi rekaman dalam memori bawah sadar saya bahwa yang menyakiti saya itu anak saya. Kenapa kok bisa tersakiti? Nyun sewu, le wes adan ayo ndang bedal. Ya sik loro, Pak. Udan le memene dan tintasi selak udan mendung dan tintasi. Ya sik loro, Pak. Sakit-sakit ini terkumpul di dalam diri kita, terekam dalam memori sadar kita. Stroke aku jadi ini, Pak. Nah, tapi alhamdulillah saya bersyukur Allah memberikan nikmat bahwa aku kelingan dawe Cak Nun, guru saya, bapak saya. Apa yang terjadi ning awakmu, jadikan itu energi positif. Itu tak pegang waktu aku sakit stroke itu. Jadi nyun sewu, stroke itu nak sikile kepleh, tangannya kepleh itu positif atau negatif? Umumnya orang negatif. Bojo kula nangis, "Yah piye ta anak-anak cek cilik sampean lorong ini." Tak andek, "Bun, wis aja nangis. Aja susah. Iki Gusti Allah ngongkon ayah sekolah. Iki ngono ayah mari, sok omben oleh rezeki iso nulung wong akeh." Singkat cerita, saya sembuh dan pekerjaan saya adalah menolong orang sekarang. Nah, artinya yang kita pikirkan itu yang terjadi. Nah, kembali pada masalah anak tadi. Bahwa di memori bawah sadar saya yang muncul anak saya. Sejak itulah saya berbenah bagaimana menyikapi anak saya, bagaimana saya mendidik anak saya. Bagaimana kita tidak dapat penolakan dari anak. Solusinya adalah dengan quantum message. Jadi energi. Yang diterapi bukan hanya anaknya saja, Pak. Contoh ya, anak saya nggak mau wae balik pondok, gak gelem mau ngulek ya, dolanan karo kanca-kanca ini. Saya judek, Pak. Yang saya lakukan apa? Saya minggir, saya tenangkan hati saya terapi. Ya Allah, meskipun anak kula niki mboten purun ngulek mawon budal pondok, kula tampa ikhlas ya Allah. Kula pasrah panjenengan. Tenangnya anak kula, tenangnya hati kula dan gelem balik anak kula teng pondok. Kula ikhlas, kula pasrah. Kemudian saya tapping titik-titik meridian saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, pasrah. Sampai selesai, saya tarik nafas. Saya bayangkan, saya terima masalah anak saya ini, bahwa anak saya gak gelem balik pondok, saya terima ikhlas. Saya lepas, alhamdulillah. Jarak berapa menit? Ya, ayo saiki ayo. Artinya kalau ada masalah seperti itu, solusinya ya wis tompo ya, Pak. Misalkan anak kita bolosan sekolah, gak gelem mlebu sekolah, mulek senengane dolanan HP. Sudah terima saja. Kalau menurut pengalaman saya, terima saja. Tapi terimanya diterapi, Pak. Ada teknik-tekniknya itu seperti yang saya lakukan. Kuncinya diterima ikhlas, kemudian pasrah ning Gusti Allah. Itu yang saya lakukan, dan itu ternyata energi positif yang ada pada diri kita itu mempengaruhi. Nyun sewu, kalau ada masalah di anak, yang paling menurut kami, yang paling utama diterapi itu orang tuanya dulu. Iya, orang tuanya dulu. Kenapa anak kok seperti wangel tuturane misalkan? Karena mulek, Pak, pikiran kita itu judek. Kita tidak berpikir jernih. Jadi isinya pewegel. Karo anak nguring-nguringan, artinya stroke kayak aku biyen. Ada ini pengalaman ya. Pengalaman yang saya lakukan. Menyikapi anak seperti itu seperti apa? Maka parenting yang saya berikan adalah saya menerima keadaan anak saya dengan tulus, ikhlas apa adanya. Saya pasrah sepenuhnya, solusinya yang Gusti Allah. Nyuwun sewu, anak kan amanah, Pak. Nah, gak nyonggo belekne Gusti Allah. Artinya kita serahkan solusinya pada Allah. Itu malah torekot malah. Nah, makanya di kami ada namanya hipnoterapi Islami. Hipnoterapi yang berbasis tauhid. Kita sandarkan pada Allah. Banyak, Pak, unik. Ada permasalahan ini selain anak karo bojone. Maka solusi yang terakhir saya program masalah karo bojo contoh ya. Ada masalah dengan suami istri.
saya program dalam pikiran bawah sadarnya bahwa tidak perlu mencintai suami istri, tidak perlu saling mencintai, tetapi sama-sama mencintai Allah. Selesai. Kenapa? Nyun sewu, kalau kita mencintai suami kita karena gantengi sugih, sumben ki sugih gantengi iso entek usah. Kita mencintai istri kita karena cantiknya, umur 50 wis bayot, Pak. Tetapi kalau kita suami istri itu sama-sama mencintai Allah, maka selesai. Apa yang dibelekne Gusti Allah. Anak pun juga seperti itu menurut pengalaman yang saya lakukan. Dan alhamdulillah, Pak, anak pertama saya mondok saya titipkan kiai di Grogol, daerah Grogol. Terus anak kedua di Lirboyo, tidak saya sekolahkan umum. Jadi tamat TK langsung tak kayak Diniyah Lirboyo. Sampai sekarang alhamdulillah tahun ini sudah Imriti, tahun depan Alfiyah. Usianya masih 12 tahun. Artinya ini parenting yang saya berikan tahu ikhlas ya, Pak. Dan pasrah nih Gusti Allah. Penak gak, Pak? Saya diprotes sama istri saya. Loh, piye to ya? Mosok masalah anak koyo ngene dek tompo ikhlas. Lah piye neh? Daripada aku stroke neh. Aja begitu. Ternyata kepasrahan ini menjadi solusi. Ini energi, Pak. Jadi kalau kita nanti berpikir positif akan mempengaruhi anak secara energi. Gitu. Karena nyun sewu, semua perubahan itu bisa diawali dari perubahan dari pikiran kita. Ini energi. Contoh Mas Chandra. Kita ngomong perubahan, contoh ya. Itu apa? Pulpen, Mas? Pulpen sama ini. Tanpa saya bergerak ke sana, pulpen sampai di tangan saya. Diawali dari pikiran kita. Maka, ayo kita berpikir sing apik-apik terhadap anak kita. Nah, benar kan? Saya tidak mengambil pulpen ini, tapi saya berpikir bagaimana pulpen ini sampai ke tangan saya tanpa saya datang ke sana, tanpa saya mengambil. Akhirnya sampai di tangan sini, energinya melalui Mas Chandra. Nah, rezeki juga seperti itu juga. Jadi diawali dari pikiran kita berprasangka positif terhadap Allah. Duit teko semacam ini contohnya. Jadi alirlah kita mulai sekarang berpikir positif, berprasangka positif terhadap anak-anak kita, terhadap masa depan kita. Sing duwe Allah belekne Gusti Allah Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Mas sambil tadi kan yang kita bahas tadi adalah bunuh diri. Bunuh diri kan ingin mengakhiri hidup. Saya malah ada kasus takut mati. Kebalikannya. Takut mati. Tapi takut mati ini bisa mengantar pada kematian malah. Ya. Lah, kok bisa mengantar kepada kematian? Saya ada pasien, ada klien, ada masalah, dia itu takut mati. Takut mati akhirnya asam lambungnya tinggi. Sudah di rumah sakit, terus sampai akhirnya pulang dari rumah sakit, selama seminggu di rumah sakit obatnya entek loron ya, tersiksa betul. Setelah saya gali-gali, aku dipanggil ke sana. Aku diomongin, "Mas, aku jendek kretek ya, aku wedi lho, aku tukang kretek kan." Dek celurin kok nyapo nih, bos sembarang candaan liane. Saya hipnoterapi. Saya rilis, saya gali dulu masalahnya. Ternyata dia takut mati. Ada trauma. Temannya mati, ninggalnya anak cilik, terus anak iki rakar-karuan. Dia takut mati, kalau mati anakku piye. Dan itu ternyata menjadi penyakit. Ini bahaya. Ternyata takut mati juga masalah. Bukan hanya ingin mengakhiri hidup, tapi takut mati bisa ini malah juga menjadi bunuh diri juga sebenarnya. Ini sekelas info aja. Ya, semoga-moga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan. Sugih duit gak apa-apa, yang penting awake sehat. Allahumma amin. Dari jamaah ada lagi pertanyaan? Atau Masih ada. Masih ada waktu 10 menit. Masih ada 10 menit. Halo. Mas Doi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin apa yang dijelaskan oleh para narasumber ini memang ini adalah bagaimana pencegahan terkait yang kita bicarakan tentang bunuh diri. Tapi ini mungkin saya akan sedikit mengkritisi perihal tentang horizontal masyarakat saat ini, utamanya Gen Z dan masyarakat modern. Lalu yang kedua, itu adalah lebih mengarah ke vertikal ataupun para pemerintah ataupun pejabat. Yang pertama, fenomena bunuh diri saat ini memang sepenuhnya dilanjut. Pertama, yang saya amati, itu adalah respon dari netizen ataupun anak-anak muda yang ada di media sosial. Pertama, orang melakukan bunuh diri itu pastinya sudah memikirkan, bahkan 1000 kali sudah memikirkan tentang bunuh diri, berkali-kali. Tetapi ini yang sangat disayangkan adalah respon orang-orang. Responnya adalah lebih menyalahkan ataupun mengatakan bahwasanya ia adalah FOMO. Nah, ini adalah fenomena di mana ia mengatakan bahwasanya itu adalah FOMO, tetapi orang-orang di sekitar ia tidak melihat bahwasanya permasalahan tersebut itu ada banyak indikatornya. Yang pertama, kita bisa melihat melalui sosial ekonomi, tentang budaya, tentang psikologis. Saya meyakini bahwasanya mental seseorang itu pasti sangatlah berbeda-beda semuanya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwasanya mental lemah, mental begituan dan lain-lain. Itu malah sangat disayangkan. Orang yang bunuh diri itu pastilah berbeda mentalnya dengan kita. Tetapi yang sangat disayangkan adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu adalah FOMO. Enggak semuanya itu yang rame-rame lalu bunuh diri. Yang melakukan bunuh diri pastilah dia tidak ingin ia terkenal. Pasti itu. Dia pasti akan memikirkan 1000 kali terkait bunuh diri. Yang sangat disayangkan adalah fenomena itu lalu dikatakan sebagai FOMO. Yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah terkait sosial ekonomi ataupun budaya. Ini yang saya amati. Tadi terkait tentang alienasi, keterasingan. Orang pasti akan mengalami sing jenis keterasingan. Kalau misal saya mengambil dari teorinya dari Marx. Marx itu mengatakan bahwasanya orang akan teralienasi itu karena ada fenomena kapitalisme. Nah, kapitalisme ini sih sifatnya ia sangat rakus. Kalau katanya Mbah Nun itu mengatakan kapitalisme itu semacam wong serakah. Wong serakah lalu dia itu enggak memikirkan bahwasanya iki tanah sapa, iki hak sapa, ya wis iki lak iso tak ambil ya tak ambil wae. Nah, sistem kapitalisme ini akan menyebabkan sing jenenge pertama pekerjaan tidak ada. Pasti, nah ini yang pasti akan berdampak adalah Gen Z. Gen Z akan struggle banget di posisi ini. Dia pasti sangat bingung dan lain-lain, pasti akan mengalami sing jenis sistem alienasi ataupun keterasingan. Kalau kata Marx. Lalu, ia bisa jadi akan mengalami sing jenenge melakukan bunuh diri karena ini dia tidak bisa menemukan lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan itu murni itu tanggung jawab dari pemerintah. Karena kapitalisme itu dilanggengkan oleh mereka. Nah, itu yang pertama. Dan karena sistem feodalistik di negara kita itu masih merajalela. Misal kayak lapangan pekerjaan, sapa sing arep kerja ya iki dulurku wae sing tak angkut,
sing kudu kerja. Nah, jadi menurut saya yang harus dirubah dan perlu ya memang sangat kita perlu untuk mengkritisi itu adalah lapisan masyarakat mulai dari kelas atas dan kelas bawah itu perlu dikritisi semua. Nggak hanya masyarakat sosial tetapi pemerintah juga. Itu yang pertama. Lalu apa lagi ya tadi? Terkait kok malah lali ya mau cerita apa? Ya mungkin cukup itu dulu. Nanti kalau semisal saya ingat nanti akan saya sampaikan lagi. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak. Saya sedikit ingin tahu, ingin belajar ngaji kalian jenengan-jenengan. Dimana saya pernah mendengar bahwa ada suatu penyakit bagi anak atau anak remaja seusia belajar, di mana itu rentan sekali terkena penyakit malas, gampang putus asa, dan lemah pendirian. Nah, 3 penyakit tersebut kan penyakit yang secara bukan fisik kan, kasarnya bukan fisik, tapi termasuk mental atau seperti apa ya. Tapi hal itu apa hal yang perlu dilakukan bila seorang pelajar khususnya seperti saya mengalami zona-zona waktu seperti saya malas, terus saya lemah pendirian, terus ketika itu kiat-kiat dari penanganan penyakit-penyakit tersebut itu seperti apa? Mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Nah ini saya jadi teringat. Tadi kan saya sedikit menggugat dari lapisan masyarakat bahkan sampai dari horizontal bahkan sampai vertikal. Ini bukan dalam artian saya ingin melemparkan konflik horizontal, tetapi ini adalah bentuk kritik terhadap kesalahan berpikir kita menanggapi sesuatu hal. Nah, saya memberikan, saya meyakini apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini dan bapak-bapak di sini, ini adalah bentuk panacea. Panacea itu adalah obat dari segala macam obat yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa disembuhkan di sini. Itu adalah panacea. Panacea itu adalah bahasa dari Yunani. Nah, segala macam obat apapun yang tidak ditemukan, tetapi itu bisa ditemukan ya semacam ini. Nah, mengapa sangat pentingnya kita untuk berorganisasi, berkomunitas, dan berkawan? Itulah pentingnya. Agar kita tahu indikasi teman yang mau bunuh diri, alangkah baiknya daripada kita mengatakan FOMO, kita merangkulnya saja. Nah, semacam ini adalah upaya untuk merangkulkan sebenarnya. Merangkul, ayo, enek kok dalan lain sing luwih apik ketimbang itu. Nah ini adalah panacea sebenarnya. Ini adalah panacea. Lalu yaitu daripada kita mengatakan itu FOMO, sing bunuh diri, ku pecundang dan lain-lain. Menurut saya itu sangat buruk, respon sangat buruk. Tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah respon semacam ini. Selain kita memberikan dukungan yang terlihat mau indikasi mau bunuh diri, ayolah kita rangkul. Lalu harus ada sing jenenge peran pemerintah juga di sana. Pemerintah, karena kita belum mengetahui
Tetapi ada beberapa data bahwasanya orang yang melakukan bunuh diri selain cinta, tapi paling utama adalah perihal tentang sosial ekonomi. Nah, ini perannya pemerintah juga. Karena pengangguran sangat besar saat ini di tahun ini di Indonesia, dan itu juga salah satu yang menyebabkan sing jenenge orang-orang teralienasi di lingkup sosial. Nah, mungkin itu sedikit. Dan tawaran saya adalah terus lakukan kerja-kerja semacam ini. Kita melakukan diskusi, lalu mencarikan solusinya seperti apa. Dan hal-hal semacam ini adalah bentuk panacea bagi saya. Dan cukup mungkin dari itu. Dan terus lakukan hal semacam ini, karena menurut saya agar seseorang tidak melakukan bunuh diri, ya kita tunjukkan simpati dan empati kita terhadap mereka. Dimulai dari kita, lalu organisasi kita, komunitas kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut di segmen terakhir. Tadi sedikit banyak pernyataan, kemudian yang kedua pertanyaan terkait gangguan mental. Jadi pernyataan yang dari yang pertama itu bahwasanya sistem di pemerintahan atau di masyarakat modern itu bakal terjadi seperti alienasi dan sebagainya, dan mempengaruhi sehingga setiap individu mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Nah, yang kedua, penyakit atau gangguan mental malas, bagaimana untuk menanganinya. Nah, dari setiap narasumber nanti mengasih pandangannya terkait kedua tadi, jadi sistem kemudian sistem yang ada di negara kita, kemudian nanti berdampaknya ke bunuh diri, kemudian nanti gangguan mental dan sebagainya dari setiap narasumber. Kemudian atau ada closing statement, monggo. Bapak Sunarno, semoga jenengan. Ini untuk pertanyaan aja. Ya, pertanyaan. Tadi kan pernyataan itu afirmasi kan terhadap apa istilahnya kegiatan ini. Jadi bukan untuk dijawab. Yang kedua aja yang perlu dijawab pertanyaan. Terkait gangguan mental terhadap individu, malas, putus asa dan sebagainya. Tidak percaya diri. Oke, sebelum menjawab yang kedua, saya merespon Mas Riki. Sebenarnya fenomena bunuh diri itu juga bukan baru-baru saja ya. Jadi saya sih percaya bahwa fenomena bunuh diri jangan-jangan ke zaman Raina. Ya sekarang zaman ini ya Raina sih. Enak apa rata saiki? Oh, enak ya. Kalau misalkan panjenengan semua tanya ke internet, itu akan dijawab data pertama manusia yang melakukan bunuh diri itu justru seorang filosof. Namanya Socrates. Bunuh diri minum racun. Itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, saya percaya bahwa fenomena bunuh diri jangan-jangan yuk ke zaman zaman jenenge zaman opo, saya percaya ada. Tapi kan karena peradabannya belum peradaban data gitu, sehingga ya tidak terdokumentasi. Satu-satunya terdokumentasi ketika kita tanya ke Google itu ya akan dijawab Socrates itu. Padahal seorang filosof. Pemikiran-pemikirannya dipelajari oleh para pelajar-pelajar atau para mahasiswa yang belajar tentang filsafat. Itu jadi artinya fenomena bunuh diri sebenarnya melampaui soal sistem yang berkembang di dunia ini, melampaui sistem, mbuh kapitalis, mbuh sosialis, mbuh religialis, agamis atau apa, fenomena bunuh diri menurut saya melampaui sistem-sistem itu. Itu respon saya ke Mas Riki soal FOMO, saya sepakat dengan Mas Riki. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, saya pikir jalan pintasnya adalah selain silahkan sampean sowan ke pakarnya hipnoterapi.
ada salah satu teori di psikologi itu untuk memunculkan satu perilaku itu selain kepribadian itu dandani lingkungan. Artinya kalau sampean pengen memunculkan perilaku tertentu apa, selain kepribadianmu juga harus dilihat atau dikembangkan, maka juga harus memperhatikan lingkungan. Nek lingkungannya memang tidak tidak support untuk memunculkan perilaku yang dikehendaki, ya mencarilah lingkungan yang memang memberikan dukungan untuk kebermunculan itu. Gitu Gus. Jadi nek konco-koncomu marai males, marai tidak bersemangat, ya pindahlah mencari teman yang yang itu memang kemudian memberikan semacam gairah untuk belajar, bersemangat dan seterusnya. Itu tanggapan saya. Mas Rifki ya tadi ya. Nah, kalau saya sudah tidak berharap lagi pada negara. Kenapa tidak? Menurut saya, karena semacam ini fenomena bunuh diri nyemuarak inti. Negara akan tandang karena melihatnya ini proyek. Wah, ada lembaga konsultan penanganan ngono kuwi. Wis samalane bukan saya apatis ya. Wis mending kita jangan berharap pada negara, kita bergerak semampu kita, rakyat karo rakyat, komunitas sesama komunitas, kita bergerak bersama. Jangan lagi berharap pada negara. Oh, nus. Berharapnya Gusti Allah aja. Dan terkait tadi permasalahan malas tadi. Nah, aku praktis ya. Saya berikan solusi-solusi praktis. Gini, Mas apa tadi? Mas Solikin. Coba saya beri contoh ya. Jenengan bisa ditulis, terus direkam. Contoh semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saat ini, kini dan seterusnya. Aku sehat, aku kuat, aku segar, aku bugar, aku bahagia, aku cerdas, aku tangkas, aku kreatif. Sakwakake ditulis, mari ngono direkam. Dirungokne setiap pagi. Itu akan memprogram pikiran bawah sadar kita. Afirmasi yang terekam dalam pikiran bawah sadar ini. Ini solusi praktisnya seperti itu. Nah, pengen tak kirim tulisan semacam ini bisa terus sampean waca dhewe, terus sampean rungok-rungokne dhewe. Jadi yang menuturi bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Ini adalah satu trik saya menerapi diri saya sendiri. Okay. Saya menghipnoterapi diri saya sendiri seperti itu. Saya merekam sugesti-sugesti yang saya dengarkan sendiri. Jadi saya merekam di HP. Mulai saat ini saya memaafkan pribadi saya atas kekilafan saya yang mungkin saya lakukan membuat kehidupan saya terpuruk, kehidupan saya terpuruk, kesehatan saya terpuruk. Saya memaafkan. Mulai saat ini saya memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Siapapun mereka, apapun salahnya saya maafkan. Tak rungokne dhewe. Jadi tak terapi dhewe. Itu teknik self hypnosis. Jadi silakan bikin, sampean pengennya piye misalnya, ya Allah, aku pengen bojo ayu sugih sing ngene. Dirungokne terus terekam dalam bawah sadar, insyaallah takdir itu akan menjadi kenyataan. Di dalam teori hipnoterapi itu ada teori gini. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kalau di dalam nak dawe Gustoni, Gusti Allah itu sesuai prasangka hambane. Nah, ngoten nggih to. Jadi mulai sekarang ayo berpikir positif aja. Salah satu memprogram pikiran bawah sadar kita untuk mengatasi masalah-masalah malas dan lain-lain. Kita buat afirmasi untuk kita diri sendiri yang sering kita dengarkan. Maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita, memprogram perilaku kita seperti itu. Ini solusi praktis karena saya praktisi. Gak banyak teori, saya gak bisa. Ini yang pernah saya alami seperti itu. Jadi saya simpulkan untuk apa yang saya sampaikan, marilah
mulai sekarang dan seterusnya kita selalu berprasangka positif atas apapun yang terjadi pada masa depan kita. Kita berpikir negatif terjadi, berpikir positif terjadi, sama-sama terjadi, mending kita berpikir positif. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu murni kebodohan saya, kelemahan saya. Kalau ada kebenarnya itu meneri dan itu milik Allah. Dan saya bersyukur semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Matur suwun. Baik, kalau saya tadi sudah diterangkan cukup luar biasa tentang pertanyaan nomor 2 tadi ya dari Gus Solihin tadi. Saya hanya menanggapi yang pertama tadi, pernyataan bukan pertanyaan tadi sebenarnya. Jadi itu bagian dari afirmasi tentang kegiatan ini. Sebelumnya saya beritahukan bahwa konsep kegiatan ini itu sebenarnya digodok cuma seminggu yang lalu. Itu pun nggak sengaja di warung kopi. Gara-garanya kita itu udah jengah untuk bicara tentang Indonesia. Bukan kita tidak cinta Indonesia, kita NKRI itu harga mati. Tapi ketika yang mengelola bukan bahasanya sahabat Umar, saya nggak mau ngomong diri sendiri, nanti diri sendiri ada masuk tertentu. Sahabat Umar itu menyebutkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Jika suatu urusan diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamatnya. Kiamat itu berarti kehancuran dari tempat itu. Kita nggak menunggu Indonesia hancur, tapi kita berupaya untuk membangun dengan kemampuan kita sendiri. Untuk itu kegiatan ini dulu itu kita lakukan karena bentuk kepedulian kami terhadap hal-hal yang bisa kami lakukan untuk membangun Indonesia. Nah itu, saya mengatakan tadi kalau tidak berharap ke pemerintah, bukan kita nggak berharap, tidak ada yang bisa kita harapkan. Kita bukan nggak berharap, tidak ada yang bisa kita harapkan. Karena bagi kami harapan kita yang paling utama ya ke Allah. Dan kalau Allah turun ke kami berarti Allah memberikan ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Kalau bahasanya tasawuf itu, ikhtiar itu adalah pilihan. Kamu milih berbuat atau diam. Kalau lihat Indonesia begini, kamu milih bergerak atau diam. Kalau saya, lebih baik bergerak daripada diam kita mati. Nah itu pilihan, itu namanya ikhtiar. Itu takdir ini. Jadi melakukan takdir itu bukan diam, tapi memilih salah satu dari dua pilihan. Itu adalah takdir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Itu saja. Nanti akan ditutup oleh hostnya. Terima kasih pada Bapak Sunarno, kepada Bapak Artono, kemudian Pak Hanif juga. Tak terasa waktu juga sudah sangat malam, ternyata masih panjang lebar sebenarnya Pak ya, menarik juga. Ketika dikatakan kalimat itu agama adalah candu, kemudian bagaimana cara kita memanusiakan manusia, kalau kata René Descartes itu aku berpikir maka aku ada. Setiap generasi mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Bunuh diri bukan solusi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sesuai porsinya. Berarti man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Jangan lupa untuk yang live juga nanti ada segmen berikutnya masih kita berbincang-bincang sama kita juga. Kurang lebihnya mohon maafkan, saya Chandra Ardiansyah. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.